NIM 157222008. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Dalam hal ini akan melakukan konseling tentang gangguan eliminasi pada masa nifas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Monggo Kinara ini. Saya tutup pintunya ya. Perkenalkan Bu, nama saya Irma Afifah yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana Bu, bisa saya bantu? Saya ini perutnya terus mau diperiksa. Soalnya dari 3 hari sebelumnya itu udah nggak bisa pipis. Oh, nggak bisa pipis. Ibu habis melahirkan? Iya. Kapan melahirkannya? Sudah dari kemarin ya. Berapa hari Bu? Sudah lebih dari 3 hari. Oh, lebih dari 3 hari. Berarti Ibu nggak bisa pipis setelah itu. Iya. Mari Bu, saya periksa dulu ya. Gimana Bu? Sudah lega setelah diambil pipisnya? Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis eliminasi atau buang air kecil, gangguan ya, maksudnya gangguan eliminasi buang air kecil, yaitu salah satunya retensi urin, terus ada infeksi saluran kemih dan sistisis, itu radang kandung kemih yang ada infeksi Bu. Terus apa sih yang dimaksud dengan retensi urin itu? Retensi urin itu ketidakmampuan ibu untuk mengosongkan kandung kencingnya secara tuntas. Jadi ya seperti ini yang ibu alami ini. Paham ya Bu? Saya akan menjelaskan tentang tanda gejala retensi urin ya Bu. Seperti yang bisa ibu lihat seperti ini, itu diawali dengan urinnya itu mengalirnya lambat Bu. Ya, ini yang normalnya seperti ini. Ya, ini kan kandung kencingnya nggak begitu penuh ya Bu. Nah, ini kalau yang ini kan penuh sekali ya Bu. Ya, terus ada poliuria yang makin lama menjadi parah karena pengosongan kandung kemihnya itu tidak efisien ya Bu ya. Oke. Terjadi distensi atau sembelit atau kontraksi perut ya Bu, akibat dilatasi kandung kemih seperti itu. Terus ada terasa tekanan, kadang terasa nyeri dan merasa ingin buang air kencing seperti itu, tapi rasanya saja itu, tapi tidak tuntas keluarnya air kencingnya itu tidak keluar semaksimal mungkin. Apa sih penyebab terjadinya retensi urin? Itu biasanya terjadi karena ibu setelah bersalin seperti yang ibu alami ya, itu dikarenakan ada tekanan kepala yang terlalu lama ya, tekanan kepala bayi yang terlalu lama sehingga bisa menjadi retensi urin. Terus struktur uretranya jadi seperti ini Bu. Uretranya itu ya ini seperti ini. Jadi uretranya itu ada suatu penyempitan ya, sehingga bisa terjadinya retensi urin. Terus ada gangguan fungsi otot atau saraf karena obat. Jadi ada obat-obatan tertentu yang bisa menekan retensi urin, jadi menekan untuk pipisnya itu susah. Terus biasanya itu dari operasi, setelah operasi itu biasanya setelah operasi kan ada pembiusan, akhirnya sarafnya itu bisa tidak kembali, bisa terjadi akhirnya mengakibatkan retensi urin. Terus adanya batu ginjal Bu, seperti ini Bu, bisa dilihat ya.
ginjal nih ya, ini ya Bu ya. Terus akhirnya tidak bisa lancar pipisnya, dan itu akan mengakibatkan rasa sakit juga pada kandung kencing. Selain batu ginjal ya Bu ya, ada ISK. Berarti ISK itu apa? Infeksi pada saluran kencing yang diakibatkan dari infeksi bakteri, akhirnya berakibat akan mempengaruhi lancarnya pipis ya. Itu kalau infeksi itu kan sakit ya Bu. Nah biasanya apa sih ISK itu? Tanda gejalanya apa? Tanda gejalanya ISK itu nyeri saat buang air kecil. Itu rasa nyeri nih, seperti ini yang digambar ya Bu ya. Itu akan merasakan nyeri seperti ini. Itu sakit, kalau mau pipis keluarnya sakit. Terus frekuensi buang air kecilnya itu biasanya meningkat. Memang jumlah urinnya sedikit, jadi kayak anyang-anyangan gitu. Pipisnya cerit sedikit tapi sakit. Terus tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil. Tiba-tiba kalau mau pipis langsung pingin pipis, tapi keluarnya sedikit sekali. Itu yang mengakibatkan rasa sakitnya itu sangat. Terus kandung kemihnya itu terasa penuh walaupun sudah buang air kecil. Tapi nyatanya kalau kita mau pipiskan tidak ada pipisnya, padahal pipisnya itu masih penuh di kandungan kencingnya itu. Terus nyeri perut di bagian bawahnya itu loh ya. Bisa dipahami sampai sini Bu? Bisa. Ada pertanyaan nggak Bu? Enggak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab ISK, infeksi saluran kencing itu sebabnya apa. Itu biasanya itu kehamilan Bu. Kenapa kok kehamilan bisa menyebabkan ISK? Karena kan kepala janin itu kan menekan rahim bawah. Jadi akan berkaitan dengan posisinya kan rahim bawah dengan vesika urinaria kan berdekatan Bu. Itu akan kepala janin semakin menekan kan akhirnya biasanya itu kan pengen pipis terus si ibunya. Nah itu kan bisa mengakibatkan ISK. Dengan pipis terus seperti itu kan akhirnya kan kayak anyang-anyangan. Terus diabetes, kalau orang diabetes itu memang ditandai dengan seringnya kencing ya kan. Nah kan dengan sering kencing itu kadang kita wawiknya enggak, untuk membersihkan kemaluannya nggak maksimal, itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing. Terus dengan adanya kehamilan itu biasanya uretranya itu kan menyempit Bu, karena ada tekanan kepala janin itu ya. Terus sering menahan kencing nih Bu. Biasanya kan nanti dulu pipisnya nanti dulu, itu bahaya sekali. Jadi jangan sekali-kali menahan kencing, itu akan mengakibatkan infeksi saluran kencing. Kok bisa Bu menahan kencing bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing? Iya, karena kencing itu kan sesuatu yang harus dikeluarkan. Sesuatu yang harus dikeluarkan itu kan, kencing itu mengandung bakteri-bakteri ya, itu harus dikeluarkan. Tapi ditahan, akhirnya kan nggak keluar, itu akan bermetastase di dalamnya ya Bu. Itu biasanya kan kalau mau kencing takut karena ada jahitan. Nah akhirnya kan ditahan, terus bahasa Jawanya itu mondol-mondol Bu. Jadi akan tertampung di sini dengan rasa nanti kencingnya nanti. Terus ada Jawa itu kalau ke kamar mandi malam-malam itu pantangan. Itu sebenarnya nggak usah dipantangin, harus dikeluarkan. Kalau mau kencing ya dikencingin aja, seperti itu ya Bu. Terus apa sih yang dimaksud dengan sistitis ya? Sistitis itu adalah radang kandung kemih. Yang tadi penyebabnya ada kehamilan, ada diabetes, ada ureter menyempit, terus ada sering menahan kencing kayak gitu ya. Tanda gejalanya apa sih sistitis itu Bu? Tanda gejalanya itu rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Itu berarti kalau sudah sistitis itu ya sudah meradang ya. Terus nyeri dan tekanan di perut bagian bawah, itu ada nyeri tekanan perut bagian bawah yang amat sangat. Terus biasanya itu pipisnya itu berbau amis dan berwarna keruh, bahkan kadang sampai berdarah, dan juga bisa mengakibatkan demam tinggi sekali. Gitu Bu. Paham ya Bu ya? Ada yang ditanyakan nggak Bu? Enggak.
itu kan radang saluran kemih. Itu namanya itu apa, bakterinya itu namanya Escherichia coli. Escherichia coli itu dalam saluran kemih, yaitu yang mengakibatkan ISK. Terus ada penyakit tertentu, terus misalnya batu ginjal yang tadi saya jelaskan tadi ya Bu ya, bisa mengakibatkan ISK. Itu batu ginjal juga bisa mengakibatkan ISK. Terus penggunaan bahan kimia, misalnya sabun pembersih pewangi tangan, kalau yang bahan kimia yang tidak pas itu biasanya itu akan mengakibatkan malah terjadinya penyakit ISK. Makanya tidak diperkenankan untuk memakai sabun-sabun kimia untuk kemaluannya itu. Terus diabetes ya Bu ya, terus menopause ya kan. Biasanya kalau diabetes dan menopause itu kalau diabetes itu kan semakin pipisnya sering, kadang kita kan pipisnya sembarangan tuh, kadang pas di terminal apa di pom bensin itu kadang airnya nggak bersih, dan itu kan tempat kamar mandinya kan berbarengan dengan orang, itu bisa mengakibatkan ISK yang namanya bakterinya Escherichia coli Bu ya, bisa diingat ya Bu ya. Dan ini Bu, apabila Ibu mengalami salah satu yang saya sebutkan di atas, segera Ibu harus memeriksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu. Dan harus personal hygiene dalam membersihkan kemaluannya itu harus bagus juga gitu ya. Boleh memakai godokan daun sirih Bu, tapi tidak pas, maksudnya godokan daun sirihnya itu harus diganti setiap hari ya. Jadi merebusnya itu tidak sekaligus, tidak, tapi untuk sehari. Oh ini untuk membilas air wawik dalam setiap harinya itu harus diganti, seperti itu Bu. Bisa dipahami ya Bu ya. Tapi tetap harus dikeringkan ya Bu ya. Terus memakai celana dalam yang bersih juga. Jadi celana dalamnya itu harus diganti dalam sehari itu minimal itu 3 atau 4 kali ganti celana dalam. Begitu juga saat haid Bu ya. Kalau haid itu mau pembalutnya penuh apa tidak, kalau bisa dalam 2-3 jam itu pembalutnya diganti Bu, dan otomatis harus celana dalamnya diganti. Dan saat mengganti pembalut itu pun Ibu harus membersihkan kemaluannya, Ibu harus dicebokin ya, dibersihin, terus dikeringkan, baru dipakein pembalut yang baru dan dipakein celana dalam yang baru. Sampai di sini paham Ibu? Setelah saya menjelaskan tentang konseling gangguan eliminasi pada buang air kecil, bolehkah saya bertanya Bu untuk mengevaluasi yang saya berikan KID tersebut? Boleh ya Bu ya. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan eliminasi pada buang air kecil? Itu dari polen, terus infeksi saluran kemih, dan sistitis ya. Untuk itu tanda gejala retensio urin itu apa Bu? pipisnya keluarnya itu Lambat, terus sembelit atau enggak anyang-anyangan gitu. Ya. Terus pengen pipis tapi keluarnya sedikit sama nyeri gitu. Oke. Apa sih sebab retensi urin Bu? Sebabnya apa Bu? sebabnya itu karena ibu habis persalinan, penyempitan saluran kencing, gangguan fungsi otot setelah operasi, terus batu ginjal. Terus apa nama bakteri yang penyebab ISK? Namanya Escherichia coli. Oh iya. Alhamdulillah ya Bu ya, dari konseling yang tadi saya berikan Ibu sudah paham dan memahami. Terus ini Bu, kalau umpamanya Ibu mengalami hal yang tadi saya konselingkan dan ada hal-hal yang Ibu alami dari tanda gejala tersebut, Ibu harus bagaimana? Periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Oke. Terima kasih atas kunjungan Ibu. Semoga
cepat sembuh dan adik dan jenengan juga sehat selalu. Amin. Setelah melakukan konseling tentang gangguan eliminasi pada masa nifas, saya melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.